Tumbal Jembatan Nyi Blorong. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai besar, kehidupan penduduk sangat bergantung pada aliran sungai untuk berbagai kebutuhan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka harus menyeberang dengan perahu kecil yang seringkali berbahaya dan tidak nyaman. Namun, sebuah kabar baik datang saat pemerintah setempat mengumumkan bahwa mereka akan membangun jembatan yang menghubungkan kedua sisi sungai. Kabar ini disambut dengan penuh kegembiraan oleh seluruh warga desa. Pembangunan jembatan dimulai dengan cepat. Para pekerja, dibantu oleh penduduk desa, bekerja keras setiap hari. Mereka mengangkut material, membangun pondasi, dan merangkai balok kayu serta kabel baja untuk struktur jembatan. Suasana penuh semangat menyelimuti desa, teriakan penuh semangat dan tawa bergema di sekitar lokasi pembangunan. Penduduk desa sering datang untuk mengawasi pekerjaan, memberikan semangat, dan membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan menjadi lebih mudah setelah jembatan selesai. Namun, di balik kegembiraan itu, tidak semua penduduk desa sepenuhnya tenang. Beberapa tetua desa, yang lebih percaya pada mitos dan legenda lokal, mulai merasa cemas. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan lokasi pembangunan jembatan. Menurut cerita turun-temurun, kawasan di sekitar lokasi tersebut adalah tempat bagi Nyi Blorong, penjaga sungai yang memiliki kekuatan besar. Legenda mengatakan bahwa Nyi Blorong memiliki sebuah tempat peristirahatan yang dianggap sangat sakral, dan mengganggu tempat itu bisa mendatangkan bencana. Tetua desa, terutama yang sudah berusia lanjut, mencoba memperingatkan masyarakat tentang potensi bahaya. Mereka menceritakan bagaimana Nyi Blorong, seorang makhluk mistis yang dikenal memiliki tubuh seperti ular besar dan wajah wanita cantik, dikatakan sangat marah jika tempat suci mereka diganggu. Namun, penduduk desa yang antusias dan sebagian besar skeptis, menganggap cerita itu hanya mitos belaka yang tidak perlu dipikirkan. Mereka terus mendukung pembangunan jembatan dengan harapan dan impian yang tinggi. Akhirnya, jembatan selesai dibangun dan diresmikan dengan upacara besar. Penduduk desa merayakannya dengan meriah, menghiasi jembatan dengan bunga dan lampion. Mereka melintasi jembatan dengan penuh kegembiraan, merasa bangga akan kemajuan yang telah mereka capai. Jembatan yang megah ini menjadi simbol kemajuan dan harapan baru bagi mereka. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa lokasi jembatan tersebut memang merupakan tempat peristirahatan Nyi Blorong. Di bawah jembatan, tersembunyi dalam kegelapan air sungai yang dalam, terletak sebuah altar kuno yang telah lama tertutup tanah dan batu. Tempat ini adalah tempat suci yang dihormati oleh generasi-generasi sebelumnya, namun terlupakan oleh waktu. Beberapa hari setelah jembatan baru dibuka, suasana di desa yang semula ceria mulai berubah menjadi muram. Pada malam yang sepi, hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah dan sungai yang mengalir di bawah jembatan. Suara tetesan hujan menciptakan ritme yang monoton, sementara angin dingin berhembus melalui celah-celah jembatan yang masih baru. Di tengah malam, seorang pemuda bernama Imade, yang dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat, memutuskan untuk berjalan-jalan di jembatan. Ia baru saja pulang dari pasar dan ingin menikmati suasana malam dengan tenang. Saat ia melintasi jembatan, udara malam yang dingin terasa segar di kulitnya, dan lampu-lampu kecil yang menghiasi jembatan berkelip lembut di kejauhan. Tanpa disadari oleh Imade, keheningan malam tersebut diselingi oleh kehadiran yang tidak tampak. Di bawah jembatan, tempat-tempat gelap dan dingin bersembunyi dari pandangan mata manusia, ada sesuatu yang menunggu. Nyi Blorong, yang sangat marah atas gangguan tempat peristirahatan terakhirnya, mulai mengumpulkan energi untuk menyampaikan kemarahannya. Saat Imade berada di tengah jembatan, ia tiba-tiba merasakan sebuah aura aneh. Hatinya berdebar kencang, dan napasnya menjadi pendek. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ketika dia menoleh ke arah tepi jembatan, dia melihat sosok bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti ular besar yang melingkar. Kepanikan menyelimuti dirinya, dan tanpa sadar ia mulai berlari menuju ujung jembatan. Namun, dalam kebingungannya, Imade kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari jembatan. Hujan yang deras membuat permukaan sungai menjadi sangat licin dan tak terlihat. Tubuhnya menghantam air dengan keras, dan ia tenggelam ke dalam kegelapan yang dalam. Hujan terus turun, menutupi jejak-jejak terakhir dari kejadian yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, penduduk desa mulai mencari Imade yang belum pulang.
Mereka khawatir dan mulai menanyakan keberadaannya kepada tetangga dan teman-temannya. Setelah beberapa jam pencarian, mereka akhirnya menemukan tubuhnya mengambang di bawah jembatan, terjebak di antara bebatuan dan aliran sungai. Kematian pemuda itu tampak misterius. Tidak ada tanda-tanda luka luar, dan air di sekitar tubuhnya tampak tenang, seolah-olah ia tidak mengalami perlawanan saat tenggelam. Berita kematian Imade menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Penduduk mulai membicarakan kejadian tersebut dengan penuh rasa cemas. Tetua desa yang sebelumnya memperingatkan tentang gangguan tempat suci mulai khawatir. Mereka mengingat legenda Nyi Blorong dan mulai mempercayai bahwa kematian ini adalah akibat dari kemarahan makhluk mistis tersebut. Setelah kematian Imade, suasana di desa yang awalnya ceria berubah menjadi gelisah. Jembatan yang baru dibangun mulai menjadi tempat yang menimbulkan berbagai kejadian aneh. Penduduk desa yang melintasi jembatan mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pertama, seorang ibu rumah tangga bernama Niwayan, saat melintasi jembatan untuk menuju pasar, merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ia mendengar bisikan lembut di telinganya, seolah-olah ada seseorang yang berbicara dengan nada menenangkan, tetapi tidak ada seorang pun di sekelilingnya. Bisikan itu terus berlanjut, menyebutkan namanya dengan suara yang semakin keras. Ketika Niwayan menoleh, ia hanya melihat bayangan samar yang melintas cepat di depannya. Ia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, dan cepat-cepat melanjutkan perjalanannya dengan penuh ketakutan. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Ketut mengalami kejadian yang lebih menakutkan. Saat malam tiba, Ketut yang pulang larut dari pesta di desa seberang, memutuskan untuk melintasi jembatan. Di tengah jalan, ia melihat bayangan besar menyerupai ular melingkar di bawah jembatan, meskipun jembatan tersebut jauh dari air. Bayangan itu bergerak dengan gerakan yang melingkar-lingkar dan tampak seolah-olah mengintai. Ketut yang ketakutan mulai berlari, namun sepertinya bayangan itu terus mengikuti jejaknya. Setibanya di rumah, Ketut merasa mual dan tidak bisa tidur semalaman. Selanjutnya, seorang tukang kayu bernama I Gusti mengalami sensasi aneh saat melintasi jembatan di pagi hari. Tiba-tiba, ia merasakan sesak napas yang hebat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Rasanya seperti ada tekanan berat yang membuatnya sulit bernapas. Dalam kepanikan, ia mencoba untuk melompat dari jembatan, tetapi terpaksa berhenti ketika merasa seperti tekanan itu menghilang begitu ia meninggalkan jembatan. Kejadian-kejadian ini mulai menyebar dengan cepat di antara penduduk desa. Mereka mulai bercerita tentang hal-hal aneh yang mereka alami saat melintasi jembatan. Hanya sedikit yang berani melaluinya, dan banyak yang memilih jalan lain meski harus menempuh jarak lebih jauh. Di tengah kekacauan ini, beberapa tetua desa kembali mengingatkan penduduk tentang peringatan lama tentang Nyi Blorong. Mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa semua kejadian aneh ini adalah akibat dari gangguan tempat suci Nyi Blorong yang terganggu oleh pembangunan jembatan. Mereka meminta penduduk untuk melakukan upacara pemulihan dan meminta ampun kepada Nyi Blorong, serta memperingatkan bahwa jika peringatan ini diabaikan, kemungkinan bencana besar akan terjadi. Namun, mayoritas penduduk desa, terutama para pemuda, mengabaikan peringatan ini. Mereka menganggap cerita tentang Nyi Blorong hanyalah dongeng lama yang digunakan untuk menakut-nakuti. Mereka berpikir bahwa kejadian aneh tersebut hanyalah kebetulan atau efek dari stres dan kelelahan. Keengganan mereka untuk percaya pada mitos lama membuat mereka terus melintasi jembatan, bahkan semakin sering. Seiring berjalannya waktu, kejadian aneh di jembatan semakin sering terjadi, dan ketegangan di desa meningkat. Penduduk yang masih melintasi jembatan mulai mengalami hal-hal yang semakin menakutkan, dan kematian misterius mulai menambah daftar kekacauan yang melanda desa. Hari-hari pertama setelah kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi, 2 orang penduduk desa ditemukan tewas dengan cara yang sama sekali tidak dapat dijelaskan. Yang pertama adalah seorang petani bernama I Gede. Ia ditemukan di tepi sungai, tubuhnya tergeletak di atas bebatuan. Tidak ada tanda-tanda luka fisik, tetapi wajahnya tampak ketakutan, dan matanya terbuka lebar seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum kematiannya. Yang aneh, air di sekitar tempat penemuan tubuhnya tampak tidak bergerak, meskipun arus sungai seharusnya membuatnya bergerak. Beberapa hari kemudian, seorang wanita tua bernama Nilu, yang dikenal sangat religius dan selalu berhati-hati,
ditemukan tewas di bawah jembatan dengan posisi tubuh yang sangat aneh. Tubuhnya ditemukan tenggelam di dalam lumpur kering di bawah jembatan, dikelilingi oleh tanda-tanda tidak biasa yang tampaknya dibuat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seperti IGD, Nilu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan. Desa yang semakin cemas memutuskan untuk melakukan pemakaman secara khusus untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal, dengan harapan bisa meredakan kemarahan yang mungkin ada. Namun, kematian semakin tidak dapat dijelaskan. Seorang pemuda bernama Wayan, yang baru-baru ini bergabung dengan kelompok penduduk yang ingin melintasi jembatan di malam hari, ditemukan tewas di tengah jalan jembatan. Tubuhnya tampak membeku dalam posisi terjatuh, dan kakinya menggenggam erat pada rel jembatan. Yang mengejutkan adalah bahwa tubuhnya mengalami perubahan warna yang tidak wajar, seolah-olah tubuhnya mengalami gangguan dari dalam. Ketika jumlah kematian semakin bertambah, penduduk desa merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka mulai menghubungi dukun atau orang pintar dari desa-desa sekitar untuk mencari solusi, tetapi tidak ada yang dapat menjelaskan kematian yang semakin misterius ini. Peningkatan kematian yang tidak bisa dijelaskan hanya menambah rasa takut dan kepanikan di desa. Para tetua desa, yang sebelumnya sudah memperingatkan tentang Nyi Blorong, menjadi semakin khawatir. Mereka percaya bahwa kemarahan Nyi Blorong semakin intens dan mungkin telah mengambil bentuk yang lebih mengerikan. Dengan meningkatnya jumlah kematian dan kejadian aneh, mereka kembali mendesak penduduk untuk melakukan upacara pemulihan yang lebih serius dan mendalam. Namun, sebagian besar penduduk desa, terutama para pemuda yang masih skeptis, tetap menolak untuk mempercayai bahwa kematian ini berkaitan dengan kutukan. Mereka tetap melanjutkan aktivitas mereka dengan penuh rasa takut, dan beberapa bahkan mulai berani melintasi jembatan di malam hari, mempercayai bahwa kejadian tersebut hanyalah hasil dari kebetulan atau imajinasi mereka yang berlebihan. Situasi semakin memburuk ketika kematian terbaru adalah seorang gadis muda bernama Nyoman, yang ditemukan tewas di tengah jembatan dengan kondisi tubuh yang sangat tidak wajar. Tubuhnya tampak seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu yang tak terlihat, dengan ekspresi ketakutan yang menyayat hati. Nyoman adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melintasi jembatan di malam hari, dan kematiannya menambah ketegangan di antara penduduk yang sudah panik. Setelah serangkaian kematian misterius dan kejadian aneh yang semakin sering terjadi, ketegangan dan kepanikan semakin melanda desa. Para tetua dan penduduk yang merasa putus asa akhirnya sepakat untuk mencari solusi dengan mengadakan upacara atau ritual untuk menenangkan arwah Nyi Blorong. Mereka percaya bahwa hanya dengan melakukan ritual yang benar dan meminta ampun, mereka dapat menghentikan kemarahan makhluk mistis tersebut. Mereka memutuskan untuk memanggil dukun atau orang pintar setempat, seorang wanita tua bernama Ibu Sari yang terkenal dengan kemampuannya dalam menangani roh dan makhluk halus. Ibu Sari tiba di desa dengan membawa berbagai perlengkapan ritual, termasuk dupa, sesajen, dan benda-benda sakral lainnya. Dengan penuh harapan, penduduk desa bersiap untuk mengikuti petunjuk Ibu Sari dalam melaksanakan upacara. Upacara dimulai dengan persiapan yang sangat rinci. Ibu Sari memimpin doa-doa yang khusyuk dan mengarahkan penduduk untuk menyiapkan sesajen berupa buah-buahan, bunga, dan daging ayam sebagai persembahan. Beberapa penduduk desa mengatur lilin dan dupa di sepanjang jembatan, sementara yang lainnya menyiapkan altar khusus di bawah jembatan, di tempat yang dipercaya sebagai lokasi peristirahatan Nyi Blorong. Saat ritual dimulai, Ibu Sari melakukan berbagai mantra dan doa untuk memohon kepada Nyi Blorong agar mengampuni kesalahan mereka dan menghentikan kemarahannya. Ia menari di sekitar altar dengan gerakan khas, sementara penduduk desa mengikuti dengan penuh hikmat. Upacara berlangsung lama, dan seluruh desa bergabung dalam harapan bahwa ritual ini akan mengakhiri teror yang telah berlangsung. Namun, selama upacara, suasana semakin tidak menyenangkan. Angin yang kencang tiba-tiba bertiup, menghembuskan asap dupa dan membuat lilin-lilin berkedip. Beberapa penduduk mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan beberapa orang melaporkan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sekitar mereka. Ketegangan mulai meningkat saat beberapa lilin padam secara tiba-tiba, dan bau busuk mulai tercium di sekitar lokasi. Setelah upacara selesai, Ibu Sari dan penduduk desa menunggu dengan penuh harapan untuk melihat perubahan. Namun, tidak lama setelah ritual selesai, kejadian aneh malah semakin intens.
Tanda-tanda kemarahan Nyi Blorong menjadi lebih jelas. Bayangan ular besar yang sering terlihat di bawah jembatan kini tampak bergerak lebih sering dan lebih jelas. Bisikan misterius yang dulunya hanya terdengar lembut kini menjadi lebih keras dan menakutkan. Lebih buruk lagi, kematian misterius mulai terjadi lagi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Seorang pemuda yang baru pulang dari upacara ditemukan tewas di jalan menuju rumahnya, tubuhnya tergeletak dalam posisi yang sama sekali tidak wajar. Beberapa orang yang mengira bahwa teror sudah berhenti malah mengalami mimpi buruk yang sama sekali mengganggu, seolah-olah mereka terus-menerus dihantui oleh makhluk yang marah. Penduduk desa yang kecewa dan ketakutan merasa bahwa upacara yang telah mereka lakukan ternyata gagal total. Kegagalan ritual ini hanya menambah rasa putus asa dan kekacauan di desa. Ibu Sari, yang sebelumnya penuh keyakinan, kini juga mulai merasa putus asa, tidak dapat menjelaskan mengapa ritual tersebut tidak berhasil. Ia hanya bisa memberi saran bahwa mungkin mereka harus melakukan ritual yang lebih kuat atau mendalami lebih dalam penyebab kemarahan Nyi Blorong. Kekacauan yang melanda desa semakin mendalam setelah kegagalan ritual. Kematian misterius terus terjadi, dan penduduk desa semakin merasa terjepit oleh teror yang tak kunjung berakhir. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan ini, seorang pemuda bernama Inyoman, yang sebelumnya skeptis terhadap cerita-cerita tentang Nyi Blorong, mulai merasakan panggilan hati untuk melakukan sesuatu yang drastis. Inyoman adalah salah satu dari banyak pemuda yang pernah meremehkan legenda Nyi Blorong dan merasa bahwa kejadian-kejadian aneh hanyalah khayalan atau kebetulan. Namun, setelah menyaksikan kegagalan ritual dan mengalami beberapa kejadian aneh sendiri, ia mulai meragukan sikapnya. Terlebih lagi, rasa bersalah karena telah ikut meremehkan cerita lama dan tidak memperhatikan peringatan yang ada, membuatnya merasa bertanggung jawab untuk mengatasi krisis ini. Dalam keputusannya yang bulat, Inyoman memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror adalah dengan melakukan pengorbanan diri di tempat peristirahatan Nyi Blorong. Ia yakin bahwa hanya dengan mengorbankan diri, mereka bisa meredakan kemarahan Nyi Blorong dan mengembalikan kedamaian di desa. Dengan hati yang penuh ketulusan dan rasa penyesalan, Inyoman mempersiapkan diri untuk langkah besar ini. Pada malam yang gelap dan mencekam, Inyoman mengumpulkan beberapa benda yang diyakini sakral, termasuk dupa dan sesajen, dan menuju ke jembatan yang terkutuk. Ia mengajak beberapa tetua desa untuk menyaksikan pengorbanannya, serta meminta mereka untuk memandu dan memberikan restu. Mereka semua merasa campur aduk antara harapan dan kesedihan, namun mereka memahami bahwa tindakan ini mungkin menjadi satu-satunya solusi. Sebelum pengorbanan dilakukan, Inyoman meminta para tetua desa untuk melakukan sebuah upacara pemurnian terakhir. Dalam upacara ini, terungkap bahwa jembatan yang dibangun di atas tempat peristirahatan Nyi Blorong adalah tempat suci yang telah lama dihormati. Para tetua menceritakan bahwa jembatan tersebut menyalahi tempat suci dan mengganggu tempat peristirahatan Nyi Blorong, yang menyebabkan kemarahan dan kutukan. Dengan informasi baru ini, Inyoman semakin yakin bahwa pengorbanan dirinya adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan dan menghentikan kutukan. Setelah upacara pemurnian selesai, Inyoman berdiri di atas jembatan, di tempat yang dianggap paling sakral. Ia meletakkan sesajen di sekelilingnya dan mulai mengucapkan doa-doa yang khusyuk. Dalam suasana yang mencekam, dengan penduduk desa dan tetua yang berdiri jauh di belakang, Inyoman memutuskan untuk melakukan pengorbanan diri. Ia duduk bersila di tengah jembatan dan mulai berdoa dengan penuh harapan agar Nyi Blorong mau memaafkan mereka dan menghentikan teror yang melanda desa. Dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan, Inyoman menawarkan dirinya sebagai pengorbanan terakhir. Tiba-tiba, seiring dengan doa terakhirnya, suasana di sekitar jembatan menjadi sangat tenang. Lilin-lilin yang sebelumnya berkedip-kedip mulai menyala stabil, dan angin dingin yang terus-menerus bertiup seakan berhenti. Inyoman mengakhiri pengorbanan dirinya dengan penuh ketenangan, berharap bahwa tindakan ini dapat menyenangkan hati Nyi Blorong dan mengakhiri kutukan yang menimpa desa. Setelah pengorbanan Inyoman, suasana di desa mengalami perubahan yang perlahan, tetapi jejak teror masih menyisakan dampak mendalam. Meskipun jumlah kejadian aneh menurun dan kematian mulai berkurang, desa masih merasakan trauma dari pengalaman yang menyakitkan. Jembatan, yang dulunya dianggap sebagai simbol kemajuan dan konektivitas, kini berubah menjadi simbol dari keserakahan dan pengabaian yang mengganggu keseimbangan alam gaib.
Jembatan yang telah dibangun dengan biaya tinggi dan penuh harapan kini berdiri sebagai monumen dari tragedi dan penyesalan. Meskipun fungsinya sebagai jalur transportasi sangat diharapkan, penduduk desa merasa terjebak oleh masa lalu dan memutuskan untuk meninggalkannya. Mereka membuat keputusan bersama untuk menghentikan penggunaan jembatan secara permanen, dengan harapan bahwa ini akan menghormati arwah Nyi Blorong dan mencegah teror lebih lanjut. Jembatan tersebut tetap berdiri di tengah desa, namun seiring waktu, ia dibiarkan tanpa pemeliharaan. Rumput dan tanaman liar mulai tumbuh di sepanjang struktur jembatan, menutupi rel dan jalan yang dulunya sibuk. Struktur jembatan yang tadinya kokoh kini tampak usang dan terbengkalai. Penduduk desa menghindari jembatan dengan sepenuh hati. Mereka menganggapnya sebagai tempat yang terkutuk dan menakutkan, tempat di mana keserakahan dan ketidaktahuan mereka telah mengganggu keseimbangan yang tidak tampak namun sangat penting. Anak-anak desa dilarang untuk mendekati jembatan, dan cerita tentang jembatan tersebut disebarluaskan sebagai peringatan bagi generasi mendatang tentang bahaya melanggar tempat-tempat suci dan tidak menghormati leluhur. Jembatan itu kemudian dikenal sebagai Jembatan Terkutuk Nyi Blorong. Nama ini menjadi simbol dari pelajaran pahit yang dipetik oleh desa. Penduduk yang masih tinggal di sekitar jembatan seringkali melihatnya dari jauh, mengingat tragedi yang telah terjadi dan berdoa agar tidak ada lagi kesalahan yang diulang di masa depan. Di malam hari, ketika angin berhembus lembut dan bayangan-bayangan mulai muncul, jembatan itu tampak seperti makhluk hidup yang sedang beristirahat dalam keheningan. Beberapa penduduk melaporkan mendengar suara-suara aneh yang menggelegar di sekitar jembatan, seperti bisikan dari masa lalu yang mengingatkan mereka akan bahaya.